Shalom, Bapak Ibu dan siswa-siswi kami yang dikasihi oleh Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan, pada hari ini kita dapat melaksanakan ibadah pengucapan syukur dan penamatan bagi siswa-siswi SD Kristen Kalam Kudus Sorong tahun pelajaran 2019-2020 angkatan ke-18. Adapun tema kita pada hari ini adalah Jesus Holds My Future. Susunan acara kita di hari ini, yang pertama ibadah pengucapan syukur, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Tanah Papua, yang ketiga kata sambutan dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Sorong, dari Direktur Pelaksana Sekolah Kristen Kalam Kudus Sorong, dan kata sambutan mewakili orang tua siswa-siswi kelas 6. Yang keempat, sambutan Kepala Sekolah dan penetapan SK kelulusan siswa-siswi SD Kristen Kalam Kudus Sorong tahun pelajaran 2019-2020. Yang kelima, penghargaan kepada siswa-siswi yang berprestasi. Kita akan memasuki kegiatan kita ibadah pengucapan syukur SD Kristen Kalam Kudus Sorong, yang dimana pada hari ini akan ditamatkan dengan tema Jesus Holds My Future. Saya mengajak Bapak, Ibu, dan siswa-siswi kami sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita menyembah Tuhan dan memuji Tuhan serta kebesaran Tuhan dengan mengangkat satu pujian yang mengatakan, I am here. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami sembah hanya melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus atas setiap anugerah dan penyertaan Tuhan yang boleh kami rasakan di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus karena pada saat ini kami boleh membawa hati kami yang penuh ucapan syukur oleh karena anugerah Tuhan dan pemeliharaan Tuhan yang boleh kami rasakan itu terbukti atas keberadaan kami Tuhan pada saat ini di tempat ini. Bapa di dalam surga, terima kasih atas waktu yang bisa kami lalui Tuhan, di mana kami boleh mendidik anak-anak yang sudah Tuhan percayakan kepada kami. Kami boleh mendidik mereka Tuhan selama 6 tahun. Terima kasih Bapa. Bapa di dalam surga, pada hari ini Tuhan kami ada pada satu momen yang penting di mana kami akan menamatkan siswa-siswi kelas 6 SD Kristen Kalam Kudus.
Bapa berkati anak-anak-Mu ini Bapa, di dalam melanjutkan studi mereka di jenjang SMP Bapa. Bapa berkati masa depan mereka Bapa, biarlah kiranya mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan Bapa. Bapa kami juga berdoa buat setiap rangkaian acara yang akan kami lakukan, buat setiap persiapan-persiapan yang akan kami lakukan dalam acara penamatan SD Kristen Kalam Kudus ini Bapa. Boleh Engkau berkati dan boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Berikan kami Tuhan jaringan yang bagus, listrik yang bagus, dan juga peralatan Tuhan dari setiap apa yang kami butuhkan dalam mendukung acara penamatan ini Bapa. Boleh Engkau berkati sehingga acara ini boleh berjalan dengan baik Bapa. Bapa dalam surga, kami juga berdoa Tuhan Yesus buat seluruh siswa-siswi SD Kristen Kalam Kudus Tuhan yang berada pada saat ini di dalam rumah mereka masing-masing. Tuhan berkati mereka Bapa untuk mengikuti acara penamatan SD Kristen Kalam Kudus secara online Bapa. Tuhan berkati mereka satu-satu ya Bapa, supaya mereka boleh mengikuti acara penamatan ini dengan baik. Ini kami Tuhan, biarlah kiranya acara penamatan ini boleh berjalan dengan baik dan seturut dengan kehendak Tuhan di dalam surga. Hanya melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa serta mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Saatnya kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan yang dibawa oleh Bapak Evangelis Jonathan Mateus Matubenu. Mari Bapak Ibu dan siswa-siswi kami yang dikasihi oleh Tuhan, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk tertuju kepada kebenaran firman Tuhan. Untuk itu, kita akan mengangkat satu pujian yang mengatakan harapanku. Kasih-Mu, karya-Mu, nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu
Bapak, Ibu, dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk waktu dan kesempatan ini. Kami boleh membaca, merenungkan firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang kami baca, kami renungkan ini boleh menjadi berkat dan memberkati hidup kami. Kami menyerahkan jam pemberitaan ini ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak, Ibu, dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Tema firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama yaitu Jesus holds my future. Atau bahasa Indonesianya, Yesus memegang masa depanku. Ada dua bagian firman Tuhan yang akan kita baca, kita renungkan. Yang pertama dari Amsal 23 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Yang kedua, Ayub pasal 42 ayat 2. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah firman Tuhan hari ini boleh mendorong kita, mengarahkan kita untuk melihat dan memperjuangkan masa depan ini di dalam Tuhan, bersama-sama dengan Tuhan, karena Dia adalah pemilik masa depan. Dia adalah perancang masa depan yang tidak pernah gagal dan tidak pernah hilang. Kita akan merenungkan bagian firman Tuhan ini. Yang pertama, kita melihat dulu pengertian apa itu masa depan. Pengertian secara umum masa depan yaitu masa yang akan datang. Yang kedua, gambaran keadaan pada beberapa kurun waktu ke depan sebelum meninggal. Ketiga, masa depan berbicara tentang hidup yang lebih baik diukur dari pekerjaan. Pekerjaan apa? Di mana? Dan biasanya orang yang bekerja di bank, di tempat-tempat tertentu sebagai dokter dan lain-lain, itu dikatakan punya masa depan, gaji yang besar. Masa depan juga berbicara tentang penghasilan, pendapatan sebulan berapa. Dan bicara tentang masa depan, dia punya aset, punya properti, rumah yang tadinya mungkin satu pintu keluar, sekarang sudah punya 3, 4, 5 pintu keluar. Rumahnya makin besar, punya harta benda, baik yang bergerak, yang tidak bergerak. Hidupnya mapan, tidak susah. Itulah gambaran tentang masa depan. Sedangkan dalam teks yang kita baca, yaitu Acharit, yang diterjemahkan akhir, terakhir, final, masa depan. Dan masa depan dalam Alkitab ini bicara tentang dua hal, yaitu penutup kehidupan yang bahagia. Yang kedua, berbicara tentang akhir zaman. Dan Alkitab menjelaskan masa depan itu dia gambarkan seperti dalam Ulangan pasal 11 ayat 12. Suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu, tetapi mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Itu bicara tentang masa depan, suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan. Ayub 8 ayat 7. Maka kedudukanmu yang dahulu akan kelihatan hina, tetapi kedudukanmu yang kemudian akan menjadi mulia. Jadi sebelumnya hina dan masa depannya hidupnya menjadi mulia. Ayub 42 ayat 12. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya dan yang selanjutnya lebih daripada dalam hidup yang dahulu. Jadi Ayub masa depannya dia diberkati 2 kali lipat.
Yeremia 29 ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi masa depan berbicara tentang Tuhan intervensi. Tuhan memberkati perjalanan hidup kita. Tuhan menolong, Tuhan buka jalan sehingga kita menikmati kebahagiaan. Jadi ukuran masa depan bukan semata harta benda, tapi bagaimana Tuhan ada bersama-sama dengan kita, Tuhan menyertai kita. Yang kedua, yaitu bicara tentang prinsip-prinsip masa depan dari Tuhan. Yang kedua, prinsip-prinsip masa depan dari Tuhan. Prinsip-prinsip masa depan dari Tuhan yaitu, pertama, masa depan adalah rancangan Tuhan. Tadi kita sudah baca Yeremia 29 ayat 11. Sekali lagi saya mau katakan, saya akan membacanya. Sebab aku ini mengetahui. Jadi Tuhan mengetahui dengan benar rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Bapak, Ibu, serta anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan sudah punya rancangan yang terbaik, yang terindah kepada kita, secara khusus kepada anak-anak kita. Tuhan sudah punya tujuan bagi kehidupan kita, untuk kita menikmati ke depan. Jadi Tuhan membentuk kita, menghadirkan kita di dunia ini, Dia punya tujuan. Yang pertama, memuliakan Tuhan. Yang kedua, Tuhan mau supaya kita menikmati apa yang Tuhan buat dalam hidup kita. Jadi Tuhan sudah punya rancangan masa depan. Tuhan, Dia intervensi dalam kehidupan kita untuk kita mengalami masa depan yang baik. Dia intervensi supaya kesulitan-kesulitan, tantangan-tantangan itu tidak membuat kita terpuruk, tapi lewat kesukaran, lewat tantangan, kita melihat Tuhan bekerja untuk menghadirkan, merancang masa depan yang terbaik. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, jadi prinsip masa depan dari Tuhan, yaitu kita lihat bahwa Tuhan perancang masa depan. Dan rencana masa depan Tuhan itu tidak akan gagal, tidak akan hilang. Yang kedua, yaitu prinsip-prinsip masa depan dari Tuhan, yaitu masa depan tidak hilang, tidak gagal. Amsal 23 ayat 18 dia katakan, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Ayub 42, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Dalam Amsal 23 ayat 18 ada istilah hilang. Karat artinya memotong, menghancurkan, menghilangkan. Dalam Ayub memakai istilah gagal. Ibasar artinya menahan, membentengi, memegari, menutup. Amsal dengan tegas dan jelas bahwa harapan masa depan kita itu tidak akan dipotong, tidak akan dihilangkan oleh Tuhan. Tuhan akan terus bertanggung jawab dengan perjalanan masa depan kita. Sekalipun kita mungkin berhadapan dengan kesukaran, kesulitan, Tuhan ada bersama-sama dengan kita di setiap perjalanan masa depan kita, di setiap kehidupan kita. Dalam Ayub dikatakan istilah gagal, tidak ada seorang pun, tidak ada keadaan apapun
yang bisa memagari, menahan, membentengi untuk kita tidak menggapai masa depan. Ya, kita belajar dari tokoh-tokoh yang dicatat oleh Alkitab. Masa depan mereka tidak hilang, dan memang benar-benar Tuhan merancang, dan tidak ada situasi keadaan apapun yang dapat menghalanginya. Kita belajar dari tokoh yang bernama Yusuf. Yusuf seorang yang dikaruniakan kemampuan untuk melihat masa depan, dan dia bermimpi, dan dia mengartikan mimpi itu bahwa kedua orang tuanya, saudara-saudaranya akan tunduk kepadanya. Dia melihat bahwa dia akan menjadi seorang pemimpin ke depan, dan dalam perjalanan hidupnya, abang-abangnya, saudara-saudaranya ingin menggagalkan masa depan Yusuf. Mereka ingin membunuh Yusuf, tapi gagal. Mereka memasukkan Yusuf ke dalam sumur, mungkin supaya dia mati perlahan-lahan, tapi gagal. Mereka menjual Yusuf untuk menjadi budak, tapi itu pun gagal. Dia bekerja kepada seorang yang bernama Potifar, dan istri Potifar membuat Yusuf masuk dalam penjara. Itu pun gagal. Lewat penjara itulah Yusuf akhirnya menjadi orang kedua di tanah Mesir. Dia dipercayakan oleh Firaun untuk mengurusi yang ada di Mesir pada tahun-tahun kelimpahan dan pada tahun-tahun kesukaran. Yusuf dia menjadi pemimpin untuk menyelamatkan orang-orang Mesir dan orang-orang sekitarnya. Kita belajar dari Musa. Musa dia seorang yang penakut. Dia berkata kepada Tuhan, dia tidak pandai bicara. Dia lari meninggalkan istana, tapi Tuhan memanggil dia, mempercayakan dia menjadi pemimpin. Anak-anak, kita belajar. Kita mungkin tidak punya potensi, kita mungkin tidak punya kemampuan. Sekali lagi, Tuhan bisa mengubah nasib seseorang dan akhirnya dihormati. Kita belajar dari Yefta. Yefta seorang anak yang lahir dari perempuan sundal, ditolak oleh keluarganya, bahkan ditolak oleh tua-tua Yahudi. Tapi Tuhan mengizinkan negeri di mana tempat tinggal Yefta diserang oleh orang-orang Amon, dan akhirnya mereka meminta Yefta untuk menjadi pemimpin, untuk menolong mereka supaya keluar dari kesukaran itu. Dan kita melihat Yefta dipercayakan menjadi pemimpin. Tuhan sertai Yefta sehingga Yefta dia mampu mengalahkan musuh-musuh. Anak-anak, kita belajar dari Yefta yang tadinya hidupnya hina, tidak berarti apa-apa, tapi Tuhan mengubah hidup Yefta. Dia dihormati, dia dihargai, dia diminta untuk menjadi pemimpin bagi bangsanya. Kita belajar dari Ayub. Ayub dia sudah berhasil, dia mapan, sukses, punya segala-galanya. Dia orang terkaya pada masanya itu. Dia orang yang berhasil, dan Tuhan mengizinkan Ayub kehilangan harta benda, kehilangan kemuliaan, kebesarannya, harga dirinya hilang, martabatnya hilang, kehilangan orang-orang terbaik, anak-anaknya dipanggil Tuhan. Bukan hanya itu saja, Ayub dia mengalami sakit yang luar biasa.
Tapi pada akhirnya Tuhan menggantikan semua yang hilang itu 2 kali lipat. Anak-anak kita belajar, mungkin dalam menggapai masa depan ini perjalanannya begitu sulit, mengalami hal-hal yang terburuk yang tidak pernah kita bayangkan, tidak pernah kita pikirkan. Sekali lagi kita belajar, Tuhan bertanggung jawab. Masa depan Ayub tidak hilang, sekalipun dia bangkrut, dia kesulitan, dia mengalami sakit, tapi akhirnya Tuhan memulihkan keadaannya. Masa depannya lebih baik lagi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat bahwa prinsip-prinsip masa depan di dalam Tuhan, yaitu Tuhan perancang masa depan, dan masa depan itu tidak akan pernah hilang. Situasi, kondisi, keadaan apapun tidak mampu untuk menghalangi, membuat gagal masa depan kita, membuat hilang masa depan kita. Tidak akan mampu, karena Tuhan perancang masa depan dan Dia sanggup untuk memberikan yang terbaik bagi kita. Yang ketiga, kita merenungkan yang ketiga, sikap kita untuk memperoleh masa depan dari Tuhan. Masa depan selalu berhubungan, punya keterkaitan, punya korelasi dengan Tuhan. Masa depan tidak akan pernah hilang. Masa depan akan kita nikmati kalau kita punya hubungan, relasi, punya korelasi yang baik dengan Tuhan. Hubungan yang baik itu melalui sikap, tindakan kita, itu akan terlihat, dan kita akan melihat sikap kita untuk memperoleh masa depan. Yang pertama, sikap kita yaitu takut akan Tuhan. Amsal pasal 3 ayat 5 sampai dengan 7. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Jadi korelasi hubungannya untuk memperoleh masa depan, yaitu kita harus takut Tuhan. Dan Amsal mengatakan takut Tuhan, yaitu menghormati Tuhan, hidup menyenangkan Tuhan. Orang yang takut Tuhan artinya dia menghargai Tuhan dan menjauhkan segala kejahatan dalam hidupnya. Takut akan Tuhan artinya dia percaya kepada Tuhan, percaya tentang kemampuan Tuhan, kesanggupan Tuhan, dan Tuhan pantas untuk dipercayai, dan Tuhan pantas untuk kita menyerahkan hidup ini kepadanya. Dan takut akan Tuhan yaitu kita tidak bersandar kepada pengertian kita sendiri, pengetahuan kita sendiri, kemampuan kita sendiri, kehebatan kita sendiri, tapi Amsal mendorong kita supaya kita bersandar kepada Tuhan, kita mengandalkan Tuhan. Jadi kita akan memperoleh masa depan, yaitu kita harus takut akan Tuhan. Yang kedua, kita harus belajar dengan sungguh-sungguh. Amsal 15 ayat 32, siapa yang mengabaikan didikan membuang dirinya sendiri, tetapi siapa yang mendengar teguran akan memperoleh akal budi. Amsal 19 ayat 20, dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Bapak, Ibu, serta anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, yang kedua yaitu belajar dengan sungguh-sungguh. Mendengar didikan, menerima didikan. Kata didikan diterjemahkan instruksi, doktrin, pelajaran, menjadi bijak di masa depan. Jadi kita harus mau belajar sungguh-sungguh. Yang ketiga, memperlihatkan hidup yang baik. Amsal 23 ayat 19, hai anakku, dengarkanlah dan jadilah bijak, tunjukkanlah hatimu ke jalan yang benar. Frasa atau kalimat tunjukkanlah hatimu di jalan yang benar.
terjemahan yang lain, berkomitmen untuk hidup dengan cara Tuhan. Anak-anak, marilah kita memperlihatkan atau menunjukkan cara hidup seorang anak yang takut Tuhan, yaitu belajar sungguh-sungguh, serius dengan belajar, hidup takut Tuhan, percaya kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan. Orang yang percaya kepada Tuhan selalu berdoa berharap kepada Tuhan. Kiranya firman Tuhan saat ini boleh memberkati kita semua, bahwa sesungguhnya masa depan Tuhan yang memegang, dan masa depan itu tidak akan pernah hilang, karena Dialah perancang masa depan. Yang kita buat yaitu kita harus takut akan Tuhan, kita belajar sungguh-sungguh, kita menunjukkan cara hidup, nilai hidup sebagai seorang yang takut Tuhan, yang setia kepada Tuhan. Nilai hidupnya yaitu anak-anak yang baik, anak-anak yang taat, dan yang menghormati Tuhan dan tunduk taat kepada orang tua, kepada guru, kepada siapa saja. Kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami telah selesai membaca merenungkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati kami semua. Secara khusus untuk anak-anak kami, biarlah dalam belajar ini untuk menggapai masa depan mereka, untuk memperoleh masa depan mereka, biarlah mereka boleh melihat dari kebenaran firman Tuhan yang kami baca, kami renungkan ini, bahwa sesungguhnya masa depan itu Engkaulah yang merancang, Engkaulah pemiliknya, Engkau punya tujuan yang baik dalam hidup kami. Bahkan masa depan itu tidak akan pernah hilang oleh apapun, oleh situasi apapun, oleh siapapun. Dan biarlah kami boleh hidup percaya, takut Tuhan, tidak bersandar kepada pengertian kami sendiri, dan biarlah kami sungguh-sungguh belajar, dan biarlah kami terus memperlihatkan nilai hidup kita, nilai hidup kami sebagai anak-anak Tuhan. Berkati kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Cendrawasih burung
emas. Gunung-gunung, lembah-lembah yang penuh misteri, kau ku puja selalu. Keindahan alammu yang mempesona, sungaimu yang deras mengalirkan emas. So ya Tuhan, terima kasih. Di sana pulangku yang kupuja selalu, tanah Papua, pulau indah. Ku tanda lautmu yang membisu selalu, cendrawasih burung emas. Gunung-gunung, lembah-lembah yang penuh misteri, kau ku puja selalu. Keindahan alammu yang mempesona, sungaimu yang deras mengalirkan emas. So ya Tuhan, terima kasih. So ya Tuhan, terima kasih. Pada hari ini adalah acara penamatan dari Sekolah Dasar Kristen Kalam Kudus. Selamat kepada anak-anakku, murid kelas 6 SD Kristen Kalam Kudus atas keberhasilannya telah menempuh pendidikan selama kurang lebih 6 tahun di SD Kristen Kalam Kudus. Dan hari ini anak-anak yang sudah belajar selama 6 tahun telah menyelesaikan pendidikannya dengan baik dan dinyatakan lulus pada hari ini. Dan menurut laporan Kepala Sekolah SD Kristen Kalam Kudus, semuanya lulus 100%. Untuk itu Bapak menyampaikan selamat kepada anak-anakku. Dan sampai hari ini Bapak selalu sampaikan bahwa jangan puas dengan hasil yang ada ini, tapi tingkatkan lagi, lanjutkan lagi ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu SMP. Sehingga SMP tamat, lanjutkan lagi ke SMA, SMK, lanjutkan lagi ke perguruan tinggi, sehingga anak-anak punya cita-cita dapat tercapai. Yang kedua, kepada teman-teman Dewan Guru dari SD Kristen Kalam Kudus, saya mau sampaikan terima kasih, penghargaan kepada Bapak dan Ibu Guru yang mengajar di SD Kristen Kalam Kudus, bahwa jerih lelah capeknya Bapak, mengajarnya Bapak dan Ibu, ya tentunya ada suka maupun duka dalam perjalanan melaksanakan tugas sebagai seorang pendidik atau guru. Nah, dari perjalanan itu usaha Bapak dan Ibu Guru, teman-teman ternyata membuahkan hasil. Sehingga hari ini kita bisa menikmati
hasil yang memuaskan, kelulusan daripada 32 murid SD Kristen Kalam Kudus. Itu adalah kerja kerasnya Bapak dan Ibu Dewan Guru. Kita semua diharapkan memacu tugas dan tanggung jawab kita sebagai pendidik, meningkatkan sumber daya manusia, baik pribadi guru sendiri, tapi juga kita tingkatkan sumber daya manusia kepada anak-anak didik kita. Sekali lagi, saya selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sorong menyampaikan terima kasih banyak kepada Dewan Guru SD Kristen Kalam Kudus. Semoga apa yang telah dibaktikan kepada anak-anak kita diberkati, diridhoi oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Selanjutnya kepada yayasan, ketua yayasan dan juga segenap pengurus yayasan, saya menyampaikan terima kasih untuk kerjasamanya selama ini sebagai mitra pendidikan dan pemerintah yang ada di Kota Sorong ini. Terima kasih yang selama ini kita telah membangun hubungan kerjasama yang baik, khususnya di bidang pendidikan. Saya mewakili pemerintah Kota Sorong, khususnya di bidang pendidikan, menyampaikan permohonan maaf jika selama ini dari Dinas Pendidikan tidak membangun hubungan relasi yang baik atau membuat yayasan Kristen Kalam Kudus mungkin kecewa. Saya menyampaikan permohonan maaf kepada ketua bersama segenap pengurus yayasan. Kita harapkan ke depan kita kembali membangun mitra kita, hubungan kita yang baik di bidang pendidikan dalam rangka peningkatan sumber daya manusia yang ada di sekolah-sekolah Kristen Kalam Kudus maupun yang ada di Kota Sorong ini. Kepada orang tua murid atau orang tua wali bersama komite sekolah, saya juga menyampaikan selamat kepada orang tua yang anak-anaknya sudah menyelesaikan pendidikan. Pasti senang, tapi jangan puas senang sampai di kelas 6 saja. Tapi orang tua memacu, memberikan dorongan kepada anak-anak sehingga mereka juga mau melanjutkan ke SMP dan selanjutnya ke sekolah yang lebih tinggi lagi demi masa depan mereka yang cerah, masa depan mereka yang gilang-gemilang, dan masa depan mereka yang bahagia. Yang paling terakhir dari sambutan saya adalah selama pemerintah belum mengeluarkan suatu instruksi untuk sekolah-sekolah dibuka, baik sekolah pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten kota, khususnya kita di Kota Sorong, jangan sekolah dibuka dulu sambil kita menunggu perintah dari pusat, provinsi maupun kabupaten kota. Kita khususnya di Wali Kota Sorong, kalau ada instruksi untuk buka sekolah, baru kita buka kembali untuk sekolah. Hal ini untuk menjaga kesehatan, keselamatan dari kita sekalian. Harapan saya untuk semua yang hari ini hadir dalam acara penamatan siswa atau murid-murid SD Kristen Kalam Kudus, kita sama-sama bergandengan tangan untuk melaksanakan tugas kita yang telah ada ini, yaitu tugas membina, mendidik, mengajar, menuntun anak-anak kita di bidang pendidikan sehingga hasilnya juga memuaskan demi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Sekian dan terima kasih. Shalom. Yang saya hormati Bapak Pendeta Edi Van Klova selaku Gembala Sidang Gereja Kristen Kalam Kudus Sorong beserta hamba-hamba Tuhan dan Majelis Gereja Kristen Kalam Kudus Sorong. Yang saya hormati BP Yayasan Kristen Kalam Kudus Sorong. Yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan
Kota Sorong, yang saya hormati Direktur Pelaksana Sekolah Kristen Kalam Kudu Sorong, yang saya hormati Kepala Sekolah dan serta guru-guru Sekolah Kristen Kalam Kudu Sorong, yang saya hormati Ketua Komite dan anggota SD Kristen Kalam Kudu Sorong, yang saya hormati orang tua, Bapak Ibu dari anak-anak kita yang tercinta dan yang saya kasihi, anak-anak putra-putri kita SD Kristen Kalam Kudu Sorong yang dalam hal ini khususnya kelas 6 SD yang akan segera kami tamatkan. Patut kami ucap terima kasih pada Tuhan kita Yesus Kristus karena atas penyertaan dan perlindungan sehingga kita dapat sama-sama melayani dan senantiasa mengasihi pelayanan kita di sekolah. Dan pada tanggal 15 Juni mereka akan kami tamatkan, di mana mereka semua akan lulus secara 100%. Penamatan kali ini berbeda dengan penamatan waktu-waktu yang lalu, karena saat ini kami sedang mengalami pandemi COVID-19, sehingga berbeda kita melakukan penamatan saat ini secara online. Untuk itu kami sebagai yayasan menyampaikan juga banyak terima kasih kepada kepala sekolah dan guru-guru SD Kristen Kalam Kudu Sorong yang telah membimbing, mendidik anak-anak kita kelas 6 sehingga mereka bisa melewati masa pembelajaran, masa pendidikan mereka selama 6 tahun yang pada akhirnya mereka saat ini tamat dengan 100%. Kami juga menyampaikan terima kasih banyak kepada orang tua murid yang sudah mendukung, membimbing, membina anak-anak sehingga mereka menghantarkan mereka pada penamatan kali ini. Kami juga menyampaikan banyak terima kasih dan semangat, memberikan semangat kepada anak-anak kita yang saat ini sedang dilakukan penamatan, kiranya mereka bisa melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi lagi untuk masa-masa yang akan datang. Kiranya mereka senantiasa bisa meraih cita-cita dan berjalan bersama Tuhan kita Yesus Kristus. Sekian dan terima kasih. Shalom, salam damai sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama tentunya kita bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah memberkati, menolong, dan juga memimpin di dalam perjalanan sekolah kita boleh sampai pada satu titik, khususnya kelas 6 yang mereka sudah ditamatkan, dan bersyukur oleh karena 100%, 32 siswa kelas 6 mereka semuanya boleh lulus. Semuanya adalah oleh karena kasih dan juga berkat Tuhan. Kesempatan ini saya mengucapkan selamat kepada siswa dan juga siswi kelas 6 yang sudah diluluskan. Teruslah untuk melanjutkan masa persiapan yang Tuhan sudah tetapkan, baik dari sisi kemampuan dan kecakapan akademik, tetapi juga dari semua pengalaman rohani, itu menolong dan juga mendorong kalian untuk semakin bertumbuh di dalam takut akan Tuhan. Saya juga mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu orang tua yang sudah mempercayakan anak-anaknya dididik selama kurang lebih 6 tahun di Sekolah Kristen Kalam Kudus di jenjang SD, dan juga atas kerjasama yang sudah ditunjukkan. Harapan saya secara pribadi terus mengundang Bapak Ibu orang tua untuk bisa mempercayakan anak-anak Bapak Ibu untuk bisa masuk di SMP Kristen Kalam Kudus Sorong. Komitmen kami terus memperjuangkan supaya kualitas pembelajaran itu boleh semakin lebih baik, dan siswa tidak hanya mencapai kecakapan kepintaran akademik, tetapi bagaimana mereka juga boleh mengenal Tuhan, dan itu membentuk karakter mereka serupa dengan Kristus. Ini harapan saya. Lalu terima kasih untuk Bapak Ibu guru, dan juga karyawan, dan juga semua unsur pimpinan di jenjang SD, yang juga sudah berkontribusi atas panggilan pelayanannya.
dan bersyukur untuk pelayanan Bapak Ibu di yayasan sehingga boleh memimpin dan juga mengarahkan kepada visi, dan berterima kasih untuk gereja dan juga para hamba Tuhan Gereja Kristen Kalam Kudus yang juga sudah berkontribusi atas pelayanan secara khusus di bidang kerohanian. Kiranya kerjasama semua pihak ini boleh terus dilanjutkan sehingga pelayanan sekolah kita boleh semakin maju, nama Tuhan dipermuliakan, dan juga menyiapkan generasi masa depan yang takut akan Tuhan. Ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, salam kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan karena kami masih diberi kesempatan untuk menyaksikan penamatan anak-anak kami kelas 6 SD Kristen Kalam Kudus Sorong. Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sorong, Gembala Sidang Gereja Kristen Kalam Kudus Sorong, Direktur Pelaksana, para guru selaku tenaga pendidik, staf dan karyawan Sekolah Kristen Kalam Kudus Sorong. Masih segar dalam ingatan saya beberapa bulan lalu, kami masih berkumpul bersama guru-guru di tempat ini untuk membentuk panitia perpisahan kelas 6. Dan kami juga masih membahas begitu banyak rencana untuk acara penamatan anak-anak kami yang akan dilakukan pada bulan Juni 2020. Tidak ada yang tahu semua rencana Tuhan bagi kita, khususnya anak-anak dan orang tua murid kelas 6. Saya pribadi sudah merasakan kesedihan yang mendalam sejak beberapa bulan lalu, mengingat anak-anak kami tidak ada camp perpisahan, tidak ada pertemuan rapat orang tua dan guru untuk membahas acara penamatan bagi anak-anak kami. Dan bahkan sejak bulan Maret, anak-anak kami dan guru-guru tidak lagi dapat bertemu secara langsung sebelum pandemi COVID-19 ini. Saya mewakili orang tua murid kelas 6 ingin memberikan penghargaan dan apresiasi yang setinggi-tingginya untuk Sekolah Kristen Kalam Kudus Sorong sebagai tempat anak-anak kami menimba ilmu, dan untuk guru-guru selaku tenaga pendidik yang sudah meluangkan begitu banyak waktu untuk mengajar anak-anak kami. Maafkan kami selaku orang tua murid yang kadang tanpa kami sadari telah menyakiti hati para guru, atau bahkan sering mengeluh dengan peraturan-peraturan yang dibuat oleh sekolah dan guru-guru. Terima kasih juga masih terus berjuang memberikan begitu banyak pelajaran hidup bagi anak-anak kami, terutama di masa-masa sulit seperti ini. Kalian tidak pernah putus asa memperjuangkan segalanya, melayani dengan setulus hati, meluangkan begitu banyak perhatian dan kasih sayang untuk anak-anak kami. Kalian sudah mendidik dan memperlakukan anak-anak kami seperti anak-anak kalian sendiri. Sungguh, dari lubuk hati yang paling dalam, saya ucapkan banyak terima kasih. Dan untuk anak-anak kelas 6 yang akan melanjutkan ke jenjang SMP, baik di SMP Sekolah Kristen Kalam Kudus Sorong maupun bukan SMP Sekolah Kristen Kalam Kudus Sorong, kami berharap tetap menjalin komunikasi yang baik antar teman, guru-guru, dan tetap semangat berjuang demi dirimu, orang tuamu, guru-gurumu, alma matermu, dan terlebih lagi bagi kemuliaan nama Tuhan.
Saya berharap kita semua masih dapat dipertemukan di kesempatan berikutnya. Semoga pandemik ini segera berakhir dan anak-anak kita dapat kembali bersekolah seperti hari-hari sebelumnya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Kalam Kudus tunas harapan bangsa, bangun tegaklah. Bangsa dan negara harap baktimu dan pengabdianmu. Kejar ilmu, bangun budi nan luhur untuk pembangunan. Laskar Kristus ingat jasa gurumu dan orang tuamu. Turuti firman-Nya, kasihi sesama sebagai pelayanan. Bakti pada Allah, cintalah bangsamu, Tuhan sertamu selalu. Kalam Kudus tunas harapan bangsa, bangun tegaklah. Bangsa dan negara harap baktimu dan pengabdianmu. Kejar ilmu, bangun budi nan luhur untuk pembangunan. Laskar Kristus ingat jasa gurumu dan orang tuamu. Turuti firman-Nya, kasihi sesama sebagai pelayanan. Bakti pada Allah, cintalah bangsamu, Tuhan sertamu selalu. Shalom. Hari ini 15 Juni 2020 kita melaksanakan Graduation Day dengan tema Jesus Hold My Future. Acara ini akan menjadi kenangan bagi angkatan tahun ini dan percayalah bahwa masa depan kalian ada di dalam tangan Tuhan. Pada tahun ini ujian sekolah kelas 6 ditiadakan oleh karena situasi dan kondisi pandemi COVID-19 yang saat ini kita alami. Penentuan kelulusan diambil berdasarkan rata-rata nilai semester 1, 2, 3, 4, dan 5. Berdasarkan nilai-nilai tersebut, serta keputusan rapat Dewan Guru, maka ke-32 siswa-siswi SD Kristen Kalam Kudus Sorong dinyatakan lulus 100%. Perjuangan kalian masih panjang, tetap andalkan Tuhan dalam meraih cita-cita kalian di masa depan. Terima kasih untuk orang tua yang telah mempercayakan putra-putrinya untuk dididik di SD Kristen Kalam Kudus Sorong. Mohon maaf jikalau dalam proses pembelajaran selama 6 tahun ini ada kekurangan kami. Dengan rasa syukur dan bangga, saya mengucapkan selamat kepada seluruh lulusan SD Kristen Kalam Kudus Sorong tahun pelajaran 2019-2020. Hari ini, kalian akan mengikuti prosesi penamatan dan setelah ini, kalian akan menjadi alumni SD Kristen Kalam Kudus Sorong. Selamat meraih masa depan yang indah bersama dengan Tuhan. Jadilah manusia yang utuh, mandiri, dan takut akan Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Tuhan senantiasa menyertai kita. Hari ini, 15 Juni 2020, kita melaksanakan Graduation Day dengan tema Jesus Hold My Future. Acara ini akan menjadi kenangan yang tidak akan terlupakan bagi angkatan tahun ini. Dan percayalah bahwa masa depan kalian ada di dalam tangan Tuhan. Pada tahun ini, ujian sekolah ditiadakan oleh karena situasi dan kondisi pandemi COVID-19 yang kita alami saat ini. Penentuan kelulusan diambil berdasarkan nilai rata-rata semester 1 hingga semester 5
serta keputusan rapat Dewan Guru. Oleh karena itu, izinkan saya membacakan surat keputusan tentang kelulusan siswa kelas 6 SD Kristen Kalam Kudus Sorong. Surat keputusan Kepala SD Kristen Kalam Kudus Sorong nomor 39 /SD /SK /SRG /6 tentang penetapan kelulusan peserta didik dari Satuan Pendidikan SD Kristen Kalam Kudus Sorong tahun pelajaran 2019-2020. Menimbang 1. Bahwa kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan ditetapkan oleh setiap satuan pendidikan yang bersangkutan dalam rapat Dewan Guru sesuai dengan kriteria yang dikembangkan prosedur operasional standar atau POS oleh Badan Nasional Standar Pendidikan BNSP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri Tahun Pelajaran 2019-2020. 2. Dalam rangka pelaksanaan pengumuman kelulusan siswa-siswi kelas 6 tahun pelajaran 2019-2020, maka diperlukan SK penetapan kelulusan peserta didik dari Satuan Pendidikan SD Kristen Kalam Kudus Sorong. Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 43 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ujian yang diselenggarakan Satuan Pendidikan dan Ujian Nasional. 6. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran coronavirus disease atau COVID-19. Memperhatikan 1. Hasil rapat Dewan Guru SD Kristen Kalam Kudus Sorong pada hari Selasa 9 Juni 2019 tentang penetapan kelulusan siswa kelas 6 tahun pelajaran 2019-2020. 2. Daftar kolektif hasil nilai rata-rata 5 semester peserta didik SD Kristen Kalam Kudus Sorong tahun pelajaran 2019-2020. Memutuskan menetapkan 1. Nama-nama peserta didik SD Kristen Kalam Kudus Sorong sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dinyatakan lulus dari Satuan Pendidikan SD Kristen Kalam Kudus Sorong tahun pelajaran 2019-2020 sesuai dengan kriteria kelulusan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dan atau ketentuan yang berlaku. 2. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, surat keputusan ini akan ditinjau dan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Kota Sorong pada tanggal 9 Juni 2020, Kepala Sekolah Maria Pujiati STH, nomor induk yayasan 201011020012. Dengan rasa syukur dan bangga, saya mengucapkan selamat kepada seluruh lulusan SD Kristen Kalam Kudus Sorong tahun pelajaran 2019-2020. Hari ini kalian mengikuti prosesi penamatan dan setelah ini kalian akan menjadi alumni SD Kristen Kalam Kudus Sorong. Perjuangan kalian masih panjang, tetap andalkan Tuhan dalam meraih cita-cita kalian di masa yang akan datang. Terima kasih untuk orang tua yang telah mempercayakan putra-putrinya untuk dididik di SD Kristen Kalam Kudus Sorong. Mohon maaf jikalau dalam proses pembelajaran selama 6 tahun ini ada kekurangan kami. Sekali lagi saya ucapkan selamat meraih masa depan yang indah bersama dengan Tuhan. Jadilah manusia yang utuh, mandiri, dan takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus
menyertai kita sekalian. Kami mengucapkan selamat kepada ke-32 siswa SD Kristen Kalam Kudus Sorong. Hari ini kalian dinyatakan sebagai alumni SD Kristen Kalam Kudus Sorong. Tuhan Yesus memberkati. Dan inilah ke-32 siswa-siswi SD Kristen Kalam Kudus Sorong yang akan segera ditamatkan. Chelsea Samita Panorama, Cyril Seica Soisa, Cynthia Ireneta, Christopher Samuel Tio, Daniel Justin Flower Yohanes, Darmadika Agas Ravana, Enzo Immanuel Waas, Felicia Quincy Umpain, Gabriel Triputra Likolangi, Jason Chandra, Jason Wijaya, Jonathan Banjar Nahor, Joshua Prasetyo, Kyoko Eugene Xiao, Marvel Lau, Olivia Emerald Kaslimin Aliston, Cheryl Christine Luanto, Christopher Alexander Wijaya, Claudia Anastasia Yauris, Graciela Chelsea Pati Selano, JC Elvina, Jetro Aldena Tanuwijaya, Jiskel Dorus Menkyun Salamala, John Ri Stefino Immanuel Maitor, Jordan Mikael Ruma, Kartika Tirtayana, Keisha Rahel Maspaitela, Ken Roland Chandra, Leon Ligian Manyakori, Reti Rifani Kasih Tinungki, Tristan Kevin Tio, Ryan Yonatan Jifri. Saya akan membacakan prestasi siswa-siswi SD Kristen Kalam Kudus Sorong tahun pelajaran 2019-2020 dalam bidang akademik dan bidang kerohanian. Dalam bidang akademik, peringkat ketiga diraih oleh
Jessie Elvina dengan nilai 91,69. Peringkat kedua diraih oleh Graciela Chelsea Patiselano dengan nilai 93,93. Peringkat pertama diraih oleh Jason Wijaya dengan nilai 94,80. Dalam bidang kerohanian, Fruitful Christianity Living Award diraih oleh Claudia Anastasia Yauris. Selamat kepada keempat siswa-siswi SD Kristen Kalam Kudus Sorong atas prestasi yang diraih. Tingkatkan prestasi kalian di jenjang berikutnya dan tetap rendah hati. Tuhan memberkati. Perkenalkan, nama saya Christopher Alexander Wijaya. Saya dari kelas 6A di Sekolah Kristen Kalam Kudus Sorong. Dan saya mau mengucapkan terima kasih banyak pada orang tua saya yang telah membesarkan saya dari kecil hingga sekarang. Dan saya juga mau berterima kasih kepada guru-guru karena telah sabar mengajar saya dan telah membimbing saya hingga sekarang. Dan menurut saya sangat senang belajar di Sekolah Kristen Kalam Kudus Sorong. Sekian pesan dan kesan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Graciela Chelsea Patiselano, kelas 6A dari Sekolah Kristen Kalam Kudus Sorong. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mengucapkan terima kasih saya kepada orang tua, guru, dan teman-teman saya. Terima kasih untuk orang tua saya yang telah mendidik dan mengajar saya dari saya kecil hingga sekarang ini. Terima kasih juga untuk guru-guru, miss dan mister ataupun mister yang telah mengajar saya semenjak saya sekolah di Sekolah Kristen Kalam Kudus Sorong ini. Terima kasih juga untuk teman-teman saya yang telah menemani saya saat saya di sekolah pun sedang belajar di kelas. Terima kasih telah menjadi teman-teman yang baik, dan khususnya untuk kelas 6A yang telah menemani saya dari kelas 4 SD hingga kelas 6 SD sekarang ini. Terima kasih. Hai, shalom, nama saya Ciri Pisenwanto. Saya kelas 6A dari Sekolah Kristen Kalam Kudus Sorong. Sekarang saya ingin menyampaikan pesan dan kesan saya. Pesan dari saya yaitu semoga kita sebagai murid semakin giat belajar, semoga sekolah kita semakin sukses dan mendapat mendidik semakin banyak lagi anak-anak, baik secara intelektual maupun rohani. Pesan dari saya mau mengucapkan terima kasih kepada guru Kristen Kalam Kudus Sorong yang telah mengajar saya sampai saat ini. Dan terima kasih. Halo, saya Claudia Yauris dari kelas 6A Sekolah Kristen Kalam Kudus Sorong. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada guru-guru yang telah mengajarkan saya dari kelas 1 sampai kelas 6. Semoga apa yang diajarkan dapat bermanfaat bagi saya. Selama belajar di Sekolah Kristen Kalam Kudus, guru-guru sangat baik, ramah, dan disiplin dalam mengajar, serta kerohanian yang diajarkan dapat menjadikan kami pribadi yang lebih baik. Semoga Sekolah Kristen Kalam Kudus semakin lebih baik dan lebih maju ke depannya. Demikian, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Halo, nama saya Ken dari Sekolah Kristen Kalam Kudus Sorong, dan sekarang saya ingin mengucapkan
terima kasih pada teman-teman dan guru-guru yang telah bersama aku di tingkat SD ini. Dan saya ingin mengucapkan perpisahan kepada kalian yang sudah berjasa buatku. Shalom, saya bersyukur dan bangga bisa sekolah di SD Kristen Kalam Kudus Sorong. Karena saya dididik untuk selalu mengandalkan Tuhan melalui dir dan saat teduh sebelum belajar. Terima kasih buat Miss yang selalu sabar dan penuh kasih mendidik saya selama 6 tahun. Dan kalau ada salah, mohon dimaafkan. Terima kasih buat teman-teman atas kebersamaannya. Tetap semangat dan sukses dalam meraih cita-cita. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Para Miss dan Mister, izinkan saya memberikan kesan dan pesan saya. Saya merasa bangga 6 tahun ini belajar di Sekolah Kristen Kalam Kudus Sorong, karena sekolah ini mengajar kami untuk selalu mendekatkan diri kepada Tuhan, buat saya mandiri. Dan Mister sangat peduli kepada anak murid-muridnya. Sering kami tidak patuh menyakiti hati Miss. Dari hati yang dalam saya mohon maaf dan terima kasih banyak kepada Miss yang sudah mengajarkan banyak ilmu kepada saya. Saya tidak mampu membalas segala kebaikannya. Saya berdoa Tuhan Yesus selalu memberikan kesehatan, kebahagiaan kepada para Miss dan Mister. Dan untuk teman-teman, saya bersyukur mengenal kalian. Hari-hari kita kumpul, bermain, belajar bersama. Saya harap persahabatan kita tidak berakhir. Walau kita tidak satu sekolah lagi, tetap semangat menunjukkan pendidikan. Stay safe, stay healthy. Jesus bless us. Love you all. Semuanya, nama saya Jessie. Di sini saya ingin mengucapkan terima kasih untuk guru-guru, untuk orang tua dan juga teman-teman yang sudah menemani saya hingga ke titik ini. Terima kasih untuk guru-guru dan juga orang tua yang telah mendidik dan mengajar kami dari kecil hingga sekarang ini. Dan semoga kalian diberi rezeki selalu, sukses selalu, diberikan panjang umur dan kesehatan selalu. Lalu untuk teman-teman saya, terima kasih telah menemani saya waktu kita makan, belajar, dan main bareng. Terima kasih. Semoga cita-cita yang ingin kalian gapai tercapai, dan semoga kalian diberi kesehatan selalu dan juga panjang umur. Untuk kalian semua, jangan lupa untuk terus berdoa kepada Tuhan agar pandemi ini segera berakhir. Dan semoga kalian diberikan kesehatan selalu dan juga panjang umur. Dan ya, saya yakin setiap pertemuan pasti ada perpisahan, dan ini adalah perpisahan kita. Terima kasih telah menemani saya selama ini. Dan segitu dulu salam perpisahan dari saya. Semoga yang kalian semogakan tersemogakan. Terima kasih. God bless you. Hi guys, my name is Keisha Rahel Maswedala. I'm from grade 6A. I want to thank you all parents, teachers, and my friends. For my parents, thank you for all the sacrifices you have made for me. And for my teacher, thank you for the service you have provided. And lastly, for my friends, thank you for wanting to be friends with me. I will definitely remember when we play together, cheat together, song together, group work, and many other things that we pass together. Bye. Bapak dan Ibu Guru, saya mau mengucapkan terima kasih atas jasa kalian dalam mengajar kami. Saya ingin berterima kasih atas ketekunan kalian dalam mengajar kami dengan bersabar. Kami ribut bisa ditenangkan. Saya juga mau meminta maaf atas jika ada perlakuan di saat kelas 6 yang tidak baik. Tolong maafkan. Dan saya mau berterima kasih kepada orang tua saya yang sudah mendukung saya dalam belajar tiap hari agar rajin. Dan teman-teman saya yang sudah mendukung saya tiap hari. Terima kasih pada Bapak dan Ibu Guru yang sudah membantu kami belajar
tiap hari dengan giat, rajin, dan saya ingin mengucapkan terima kasih. Halo, saya Tristan Kevin Tio dari kelas 6A SD Kristen Kalam Kudus Sorong. Pesan saya terhadap teman-teman dan guru-guru yang telah mendidik saya dari playgroup sampai sekarang ini tidak akan pernah saya lupakan. Ada canda tawa, kegembiraan, kesedihan, kesukaran, semua itu membuat saya bersedih karena sebentar lagi mungkin ada teman-teman yang melanjutkan ke sekolah lain dan guru-guru yang mungkin tidak mengajar lagi di Kalam Kudus Sorong. Banyak kekuatan yang diberikan kepada saya di dalam persekutuan ibadah kita dan kebersamaan kita setiap hari di sekolah. Bahkan beberapa bulan ini, sejak pandemi COVID-19, kita tetap bersekutu bersama-sama secara online. Untuk itu, saya berharap kita tetap menjalin komunikasi, tetap saling mengingat satu sama lain. Terima kasih teman-teman, terutama kelas 6A yang saling kompak dan support. Terima kasih juga guru-guru, jasa kalian tidak akan pernah saya lupakan. Kalian pahlawan dan tanda jasa bagi saya. Maafkan jika ada teman-teman dan guru-guru yang pernah saya sakiti secara sengaja ataupun tidak sengaja. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya memohon dimaafkan. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Hai semuanya, di sini Kartika berterima kasih buat guru-guru yang udah ngajar Kartika, buat orang tua yang udah berkorban buat Kartika, dan buat teman-teman yang udah nemenin Kartika di kelas 6 ini. Buat guru-guru jangan lupain Kartika, semangat kerjanya, dan Kartika bakalan berusaha untuk belajar dengan baik. Buat orang tua, Kartika bakal berusaha untuk membanggakan kalian. Buat teman-teman jangan lupain Kartika ya dulu, karena dulu kita pernah bareng. Jadi segitu aja, Kartika cuma berterima kasih aja buat kalian. Jadi segini aja, bye. Hai semuanya, nama saya Reti. Di sini saya ingin mengucapkan terima kasih pada guru-guru, orang tua, dan teman-teman saya. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih pada guru-guru yang telah mengajar dan mendidik saya di sekolah dari pertama kali saya masuk hingga akan lulus. Semoga guru-guru diberikan rezeki selalu, sehat selalu, dan diberi panjang umur selalu, dan dapat menjadi guru yang terbaik. Yang kedua, saya mau mengucapkan terima kasih pada orang tua saya, meskipun mereka urutan kedua dalam video ini, tapi mereka tetap terutama di dalam kehidupan saya. Terima kasih mama dan papa yang telah mengajarkan saya tentang nilai-nilai kehidupan saya dan dapat menjadi teman dan papa yang terbaik. Ketiga, saya ingin mengucapkan terima kasih pada teman-teman. Semoga syukur dan doa yang kita lalui dapat menjadi kenangan bagi kita semua. Marilah kita terus berdoa selalu agar pandemi ini cepat berakhir dan kita dapat bertemu kembali. Di akhir video ini, saya ingin menutup dengan sebuah pepatah yang ini kemarin membawa awal dan besok membawa akhir. Meskipun kita berbeda tempat, tapi kita akan tetap menjadi sahabat sejati. Terima kasih. Halo teman-teman, nama saya Rioni. Saya kelas 6 dari sekolah Kristen Kalam Kudus Sorong. Sekarang saya akan menyampaikan pesan dan kesan saya untuk teman-teman, guru, dan keluarga. Pertama-tama, saya berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah menunjukkan saya sampai hari belajar sampai hari ini. Dan yang kedua, untuk teman-teman, terima kasih telah belajar dengan saya dari kelas 1 hingga sekarang. Dan terima kasih telah membantu saya dikala ada soal-soal yang susah. Buat guru, terima kasih telah mengajarkan saya dari TK sampai sekarang, walau saya banyak melakukan pelanggaran yang tidak menyenangkan hati kalian. Buat keluarga dan ayah, terima kasih telah mendukung saya dari awal masuk sekolah hingga sekarang dapat menginjakkan kaki di kelas 6. Terima kasih. Bangga menjadi siswa SD Kristen Kalam Kudus yang telah mendidik dan membentuk karakter saya menjadi anak yang takut akan Tuhan, hormat dan patuh kepada guru-guru dan
juga orang tua, juga mengasihi sesama. Terima kasih untuk kepala sekolah, guru-guru dan karyawan Sekolah Kristen Kalam Kudus atas jasa dan kasih-Mu. Saya meminta maaf atas kekurangan dan kesalahan yang telah saya perbuat. Semoga Tuhan Yesus memberkati Sekolah SD Kristen Kalam Kudus semakin maju dan jaya. Halo semuanya, nama saya Justin Jaya. Di kesempatan kali ini, saya akan mengucapkan ucapan terima kasih kepada Tuhan yang terutama, pada orang tua, pada guru, dan juga teman-teman sekalian. Dan Jason juga patut berterima kasih dan juga bersyukur karena Tuhan selalu menyertai Jason, selalu menolong Jason, dan juga selalu membimbing Jason dari kelas 1 sampai kelas 6. Dan karena Tuhanlah Jason dapat lulus di jenjang SD ini. Dan Jason juga ingin berterima kasih kepada orang tua karena papa mama selalu membimbing Jason, selalu menolong Jason saat Jason sedang mengalami kesusahan. Terima kasih juga untuk kedua papa mama sehingga saat ini Jason dapat lulus dari jenjang SD. Dan juga terima kasih kepada teman-teman semua karena teman-teman selalu mendukung Jason, teman-teman selalu memaafkan kesalahan Jason meskipun Jason sering berbuat kesalahan. Terima kasih juga karena teman-teman selalu bisa menghibur Jason saat Jason sedang sedih. Jadi sekali lagi terima kasih semuanya. Terima kasih karena kalian semua sudah selalu ada untuk mendukung Jason. Terima kasih juga karena kalian selalu ada untuk menolong Jason saat Jason sedang berada dalam kesusahan. Terima kasih juga karena kalian selalu menghibur Jason saat sedih. Dan juga terima kasih karena kalian selalu mendidik dan membimbing Jason dan juga memberikan pengaruh-pengaruh positif pada Jason. Karena tanpa kalian, Jason tidak akan bisa lulus dari jenjang SD ini. Terima kasih. Dadah semuanya. Perkenalkan, nama saya Jason Chandra, bersekolah di SD Kristen Kalam Kudus Sorong. Pertama-tama saya bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan baik dalam memberikan saya nafas kehidupan hingga saat ini. Juga berterima kasih kepada orang tua karena telah menyekolahkan saya di SD Kristen Kalam Kudus, di mana tempat itu dengan teman yang baik, guru juga yang baik. Pertama-tama kesan saya selama saya dididik di sekolah SD Kristen Kalam Kudus, sifat saya menjadi baik, yang tadinya nakal bisa berubah menjadi baik. Lalu kenapa saya bisa bersekolah di SD Kristen Kalam Kudus? Itu karena kesabaran guru-guru untuk mendidik kami. Karena tanpa guru-guru kami tidak mungkin mengenal pengetahuan. Sekali lagi kami berterima kasih kepada guru-guru dan juga teman-teman karena kita telah bermain bersama, cerita bersama. Tolong jangan saling melupakan satu yang sama lain. Pesan-pesan untuk adik kelas, semangat belajarnya, berjuang, sering-sering belajar, kurangkan main HP. Mungkin itu saja kesan dan pesan saya. Terima kasih. Saya selama belajar di SD Kristen Kalam Kudus Sorong, kesan saya sangat berbahagia dan bangga bisa bersekolah di SD Kristen Kalam Kudus Sorong. Semua gurunya ramah dan penuh kesabaran. Banyak hal yang sudah saya pelajari, selain ilmu yang saya dapat juga teman yang begitu baik. Pesan saya sadar begitu banyak salah yang sudah saya lakukan, tentunya membuat kesal Bapak atau Ibu guru. Untuk itu saya mohon maaf. Semoga Tuhan memberikan balasan yang setimpal. Harapan saya buat Sekolah Kristen Kalam Kudus Sorong, semoga kedepannya semakin maju dan banyak peminatnya di Sekolah Kristen Kalam Kudus Sorong. Pas sekolah
merupakan masa penuh kenangan manis, bertemu teman, sahabat, dan kenangan yang tidak terlupakan. Namun, tiap pertemuan pasti akan berujung perpisahan. Semoga kita bisa bertemu kembali di SMP Kristen Kalam Kudus. Halo semuanya, nama saya Marvel. Kali ini saya akan mengucapkan terima kasih kepada guru, orang tua, dan juga kepada seluruh teman-teman saya. Terutama kepada terima kasih kepada guru yang telah mendidik saya dari saya kecil hingga sampai sekarang. Yang kedua, terima kasih kepada orang tua yang telah menjaga saya dari saya kecil dan yang telah memberikan saya barang-barang untuk sekolah dan juga yang telah membayarkan saya uang sekolah. Yang ketiga, terima kasih kepada seluruh teman-teman saya yang telah menemani saya di saat saya susah dan di saat saya senang juga. Kita sudah belajar bersama cukup lama dan kita juga sudah bermain bersama. Ya, mungkin hanya itu saja dari saya. Terima kasih. Shalom, semuanya, nama saya Daniel dan saya telah mengikuti pembelajaran di SD Kristen Kalam Kudus Sorong selama kurang lebih 6 tahun, dan saya akan melanjutkan ke jenjang SMP dan tetap di SMP Kristen Kalam Kudus Sorong. Saya ingin berterima kasih kepada guru-guru yang telah mendidik saya, menuntun saya dalam kehidupan rohani, dan bahkan menegur saya jika melakukan kesalahan. Dan juga untuk teman-teman, terima kasih karena telah mendampingi saya selama saya berada di sekolah. Saat saya telah sekolah ini telah banyak memberikan pelajaran kepada saya. Sekolah ini telah membentuk saya menjadi karakter yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Ini semua karena para guru yang selalu ada untuk membimbing saya, menunjukkan pada saya yang mana yang benar dan mana yang salah. Selain itu, teman-teman saya juga sangat bermakna bagi saya. Tanpa mereka saya bukanlah siapa-siapa. Pesan saya adalah untuk guru-guru putra saya, terima kasih atas segala jasa dan baktimu. Saya tahu saya banyak salah, oleh karena itu maafkan semua kesalahanku. Yang terakhir adalah semoga sekolah Kristen Kalam Kudus Sorong tetap menjadi sekolah pilihan dan menjadi sekolah kreatif. Semuanya, jadi di sini Cheryl bakal berterima kasih buat orang tua yang udah berjuang buat Cheryl, yang udah kerja keras buat Cheryl sampai Cheryl bisa masuk ke sekolah Kristen Kalam Kudus Sorong. Itu semua karena kalian. Cheryl bakalan giat belajar, bakalan raih cita-cita Cheryl setinggi mungkin. Cheryl minta maaf kalau ada salah sama kalian. Dan buat guru-guru, terima kasih udah pernah berjuang buat Cheryl, udah luangin waktu buat Cheryl untuk ngajar Cheryl. And Cheryl minta maaf kalau Cheryl ada salah sama kalian. Dan buat sahabat dan teman-teman Cheryl, makasih banget kalian udah pernah sama Cheryl, kalian udah pernah bareng sama Cheryl. Cheryl janji gak bakalan lupain kalian karena kita pernah sama-sama. Jadi segitu aja. Saya ingin berterima kasih kepada semua guru-guru yang telah mengajari dan mendidik kami selama ini, dan yang telah membuatkan kami PKBS, uji PKBS, dan uji kompetensi. Dan maafkan kami jika kami sering membuat ribut di kelas. Dan kami ingin berterima kasih atas kebaikan semua guru-guru. Kami juga berterima kasih karena guru-guru yang sering mengajari kami untuk berbuat kebaikan dan saling mengasihi sesama. Terima kasih.
Terima kasih untuk Mister dan Miss, terutama untuk Miss yang udah meluangkan waktu tidur kalian untuk kami, udah lembur di sekolah untuk membuat UK, uji PKBS dan PKBS. Walaupun kami masih sering menghilangkan PKBS dan nilai ujian kami kadang masih jelek, tapi kalian tetap sabar untuk mengajar kami sampai kami bisa. Kami tidak bisa bilang apa-apa selain terima kasih. Intinya jasa kalian tetap akan kami ingat. Thank you and love you. Buat para guru dan orang tua, saya ingin mengucapkan terima kasih karena telah mendidik saya dari kecil hingga besar. Terima kasih. Sudah. Hai teman-teman dan guru-guru yang saya kasihi, tidak terasa sudah 6 tahun kita bersama-sama menjalani pendidikan di Sekolah Kristen Kalangkudu Sorong. Banyak kenangan indah yang sudah kita ukir bersama, baik itu kenangan indah maupun kenangan yang kurang indah. Namun semua itu merupakan kenangan yang tidak bisa kita lupakan. Terima kasih untuk teman-teman atas kebersamaan yang selama ini sudah kita lalui bersama-sama. Dan juga terima kasih kepada guru-guru yang telah mengajari dan membimbing saya di sekolah selama 6 tahun. Tidak lupa, saya juga berterima kasih kepada kedua orang tua saya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Ini untuk semua, terima kasih kepada orang tua yang sudah menyekolahkan saya sampai besar dan memberikan saya guru-guru yang baik, dan saya berterima kasih kepada guru-guru karena sudah mengajarkan saya, meluangkan waktu untuk saya belajar lebih giat lagi dan mendapatkan hasil nilai yang bagus. Dan saya berterima kasih kepada guru-guru dan orang tua saya, dan untuk teman-teman saya akan mengingat karena kalian sudah menemani saya pada setiap harinya dan mengajarkan saya jika ada. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Gabriel. Di kesempatan kali ini saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada guru-guru yang telah berusaha bekerja keras untuk mengajar saya dari kelas 1 sampai kelas 6, dan juga saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada staf tata usaha dan juga teman-teman yang telah menjadi teman terbaik saya dari kelas 1 sampai kelas 6. Dan juga saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada orang tua yang telah bekerja berusaha untuk menyekolahkan saya di Sekolah Kristen Kalangkudu Sorong. Terima kasih atas semuanya. Dadah. Halo teman-teman semuanya. Tidak terasa ya, sebentar lagi kami akan berpisah. Kami akan memasuki SMP, bertemu teman, lingkungan, dan suasana baru. Saya ingin mengucapkan terima kasih terutama buat para guru-guru yang sudah membimbing saya dari kelas 1 hingga sekarang. Tanpa kalian, saya tidak akan menjadi seperti sekarang, dan jasa kalian akan terus kami kenang. Kalian adalah pahlawan yang mengisi keseharian kami. Dan tetap semangat untuk mengajar adik-adik kelas kami. Dan untuk para teman-teman, terima kasih karena sudah mengisi keseharian saya. Tanpa kalian, saya tidak menjadi orang yang lebih baik dari sebelumnya. Dan semoga kami bisa bertemu di lain waktu dan kami akan menjadi teman yang baik. Hai semuanya, Chelsea mau bilang terima kasih buat Miss dan Mister yang selama ini telah mengajari Chelsea dan yang telah menuntun Chelsea, yang selalu membuatkan PKBS, uji PKBS, dan uji kompetensi buat Chelsea. Meskipun terkadang Chelsea masih menjalankan PKBS-nya. Dan jasa kalian takkan pernah Chelsea lupakan sampai kapanpun itu. Chelsea mau bilang terima kasih buat Miss dan Mister yang telah mengajari Chelsea. Kepada Tuhan Yesus Kristus karena sudah menyertai dan menyertai saya sampai hari ini. Dan buat Bapak Ibu Guru, saya ingin berterima kasih karena dengan kasih sayang, cinta, dan kesabaran telah mengajar dan membimbing saya. Dan buat orang tua yaitu Papa dan Mama, saya ingin berterima kasih
disengaja maupun tidak disengaja, saya minta maaf, kiranya itu bisa dimaafkan. Dan buat teman-teman, saya ingin berterima kasih karena sudah mewarnai hari-hari saya dan membuat saya tersenyum. Dan tidak lupa juga buat satpam dan cleaning service yang sudah menjaga sekolah dan juga membersihkan sekolah. Saya ingin berterima kasih karena bisa membuat kami belajar dengan nyaman dan tenang. Itu saja yang dapat saya ucapkan. Terima kasih, Profesor Mubarak. Malam tak akan pernah indah tanpa bulan dan bintang. Begitupun kehidupan mungkin akan berjalan datar tanpa adanya perubahan. Saat kegelapan datang menghampiri, saat itulah kami mencari secercah cahaya yang abadi. Kulihat dirimu memberikan benih-benih ilmu yang akan terus bersinar sampai kapanpun. Tak akan pernah padam, tak akan pernah hilang, bahkan tak akan pernah berat untuk selalu dibawa. Sampai kami merasa semua jalan itu buntu, saat itulah dirimu memberikan arah, agar kami terus melangkah ke depan, menjaga kami agar tidak terjerumus oleh tipuan kehidupan. Guru, engkau pahlawan yang sampai kapanpun tak akan pernah mengharapkan imbalan. Darimu kami mengetahui banyak hal tentang indahnya warna-warni kehidupan, tentang berbagai macam angka yang harus kami hitung, tentang kata per kata yang harus kami baca. Guru, entah apa yang bisa kami ucapkan selain berterima kasih kepadamu. Terima kasih atas semua waktumu, atas segala kebaikanmu, atas segala pengetahuan yang begitu banyak yang engkau berikan kepada kami. Terima kasih Guru, engkau akan selalu ada dan abadi di hati kami. Terima kasih Guruku. Bagi anak-anak yang akan ditamatkan, selamat atas kelulusannya di tahun ini. Tetap semangat, tetap rendah hati, dan tetap menjadi anak yang baik dimanapun nanti kamu sekolah SMP. Itu pesan dari Miss Nova, terus berjuang dan terus mengandalkan Tuhan. Selamat ya. Untuk anak-anak kelas 6, Miss mau mengucapkan selamat untuk kelulusannya. Tetap terus berjuang dan tetap terus belajar dan selalu andalkan Tuhan di dalam setiap langkahmu. Tuhan memberkati. Halo anak-anak kelas 6, selamat ya atas kelulusannya. Terus berjuang dan rajin belajar agar kamu sukses. Karena kesuksesan tidak datang dari apa yang kamu lakukan sekali, tetapi harus dilakukan secara konsisten. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Siswi kelas 6 SD Kristen Kalam Kudus Sorong atas kelulusannya di tahun ini. Tuhan memegang masa depan kalian, jadi jangan takut, tetap rendah hati, berbuat baiklah kepada semua orang, dan bijaklah dalam memilih teman. Terima kasih. Hai siswa-siswi kelas 6, selamat ya atas kelulusannya. Pesan dari Miss Valda, tetap semangat, gapailah impian kalian ke tinggi bintang, karena di tanganmu lah masa depan Indonesia. Jadilah anak yang takut akan Tuhan dan berbakti kepada orang tua. Amin. Selamat untuk anak-anak kelas 6 SD. Kalian sudah selesai belajar di jenjang SD. Kalian anak-anak yang hebat. Kalian adalah pribadi-pribadi yang selalu takut akan Tuhan. Miss harap ke depannya terus menjadi pribadi yang boleh menjadi teladan buat orang-orang di sekitar kalian dalam belajar. Jangan pernah berhenti untuk belajar. Kalian harus terus belajar, dan belajar. Terima kasih. Selamat untuk kalian yang telah menyelesaikan belajar selama 6 tahun di SD Kristen Kalam Kudus Sorong. Kiranya setiap pelajaran dapatkan bisa menjadi bekal di masa depan lebih baik lagi dan tetap mengandalkan Tuhan dalam segala jalan. Thank you. Halo anak-anak semua.
Sebentar lagi kalian akan lulus dari Sekolah Kristen Kalam Kudus dan melanjutkan ke jenjang SMP. Dimanapun kalian berada, tetaplah belajar dan terus belajar, menghormati orang yang lebih tua, dan yang paling penting adalah tetap andalkan Tuhan dalam setiap perjalanan hidup kalian. Terima kasih. Shalom buat semua siswa-siswi kelas 6 SD Kalam Kudus. Selamat ya buat kelulusan kalian. Selama 6 tahun kalian sudah menempuh pendidikan dengan baik. Pesan Miss kepada kalian, tetap andalkan Tuhan dalam melakukan segala sesuatu dan tetap berjuang dan semangat terus dalam belajarnya. Terima kasih. Halo, untuk anak-anak kelas 6, selamat ya atas kelulusannya. Pesannya Miss, kalian harus tetap semangat, maju terus, sampai cita-cita kalian jadilah kebanggaan dan berkat bagi banyak orang. Terima kasih. Selamat ya atas kelulusannya. Gapai cita-cita seperti langit, tetap andalkan Tuhan dalam kehidupan pribadi lepas pribadi. Bye-bye. Halo kelas 6, selamat buat kelulusannya. Terima kasih buat 1 tahun sudah belajar math bersama Miss. Maaf kalau Miss sering tegur karena kurang disiplin atau kurang bertanggung jawab, tapi saya itu buat kebaikan kalian, mengasihi kalian, dan Miss rindu kalian bertumbuh ke area yang tetap berjalan bersama Tuhan selamanya. Terima kasih. Selamat untuk anak-anak kelas 6. Teruslah berjuang di tingkat yang lebih tinggi, terus belajar dimanapun, kapanpun, dan dari siapapun. Karena belajar bukan hanya di sekolah, dalam kehidupan pribadi juga kita belajar. Semangat! For 6th grade, congratulations for you all. God bless you. Selamat ya buat anak-anak kelas 6 atas kelulusannya. Pesan Miss, gapai terus cita-cita kalian dengan terus semangat belajar dan jangan lupa andalkan Tuhan. God bless you. Untuk siswa-siswi kelas 6, Miss mengucapkan selamat atas kelulusan kalian tahun ini. Untuk kedepannya teruslah berjuang, perjuangan kalian masih panjang ke depannya, dan jangan lupa andalkan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kalian. Tuhan Yesus memberkati. Hai siswa-siswi kelas 6, selamat ya atas kelulusan kalian. Semangat kalian dalam belajar itu sangat luar biasa. Pesan dari Miss Diwin, teruslah belajar dimanapun kalian melanjutkan sekolah nantinya, kapanpun itu dan dari siapapun, teruslah berkarya. Dan jangan lupa tetap menjadi pribadi yang selalu mengandalkan Tuhan. God bless you all. Bye. Oke, selamat buat anak-anakku, siswa-siswi kelas 6 Sekolah Kristen Kalam Kudus yang telah lulus di dalam tahun ajaran 2019-2020. Tetap semangat, sukses selalu, andalkan Tuhan, dan tetap rendah hati. Sekali lagi ucapkan selamat dan sukses. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Congratulations kelas 6. Semoga kedepannya semakin rajin, semakin tekun, dan jangan lupa untuk terus andalkan Tuhan dalam setiap hal yang akan kamu kerjakan, dan semua hal yang akan kamu capai ke depannya, serahkan itu untuk Tuhan. Terima kasih untuk kebersamaan kita, dan semoga kita bisa bertemu lagi. Dadah! Shalom. Dengan rasa syukur dan bangga, saya mengucapkan selamat kepada seluruh lulusan SD Kristen Kalam Kudus Sorong yang telah ditamatkan pada hari ini. Selamat kepada para orang tua atas kelulusan putra-putrinya. Perjalanan pendidikan anak-anak kita tentunya masih panjang. Setelah ini, anak-anak kita tentu akan melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, tepatnya akan melanjutkan di jenjang SMP. Untuk itu, saya, Kepala Sekolah SMP Kristen Kalam Kudus Sorong, mengajak Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian untuk bergabung menjadi keluarga besar SMP Kristen Kalam Kudus Sorong. Kami, SMP Kristen Kalam Kudus Sorong, sangat terbuka dan siap untuk menerima Bapak, Ibu, dan juga mendidik putra-putri Bapak, Ibu menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, mandiri, dan berguna bagi dunia. Sekali lagi, saya ucapkan selamat atas kelulusannya. Tuhan Yesus memberkati.